Tahun ini udah banyak artis yang terciduk pakai narkoba, salah satunya Anji di video saya sebelumnya. Namun sekarang ada dua nama yang lebih besar lagi yang terciduk lagi nyabu. Mereka adalah Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Ditangkap pakai narkoba. Seru nih kasusnya, sampai trending Twitter berderetan loh nama mereka semua. Yuk simak video saya sampai habis ya. Anda di acara Monton, Raymond Nonton, kita bersama Doge. Oke, mari kita nyabun. Siapa sih mereka? Tunggu, kita memang harus kenal dulu orangnya, baru kita jelasin kronologinya. Jadi sedikit refreshing dulu otak kita tentang siapakah kedua orang ini. Nia Ramadhani adalah seorang model sekaligus aktris berdarah Sunda, Norwegia, dan Belanda. Ia sempat viral beberapa waktu lalu karena dianggap gagal menjadi MC di TikTok Awards Indonesia 2020 yang disiarkan secara live. Dikarenakan dia suka ngomong gak jelas, potong perkataan co-MC-nya yaitu Raffi Ahmad, curhat dan mengeluh di depan panggung. Sempat pula dia curhat tentang mata dia yang minus di depan panggung ya. Cringe banget gak itu? Yalah, orang suruh lu nge-MC, bukan suruh lu curhat. Itu bukan podcast. Gue pengen jujur, gue tuh minus. Oh, Nia Ramadhani itu minus? Iya. Nggak apa-apa. Enggak, makanya gue tuh nggak bisa nih kalau disuruh kayak baca gini. Gue pengen kasih tahu aja kalau misalkan gue di sini nggak mau baca, jadi lo aja yang baca. Gue pengen, karena gue pengennya jadi apa adanya aja. Oke. Kemudian Ardi Bakri. Dia merupakan direktur utama dari stasiun televisi TV One. Kira-kira TV One meliput gak ya berita bosnya ditangkap narkoba? Awas loh, kalau diliput beritanya, nanti karyawan TV One semua dipecat. Ardi Bakri adalah anak bungsu dari Abu Rizal Bakri yang memiliki sejumlah perusahaan besar ternama di Indonesia. Waduh, sahamnya pasti langsung anjlok ya sekarang. Sekarang kita ke kronologi penangkapannya. Pagi kemarin beredar berita bahwa Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri ditangkap oleh aparat kepolisian terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Informasi ini langsung dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Berikut. Saya membenarkan NA dan AB sementara kita lakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat. Nanti siang setelah duhur nanti saya akan konferensi pers di sana. Saya tunggu teman-teman di sana. Terima kasih. Jadi penangkapan Nia Ramadhani ini berawal dari ditangkapnya sopir pribadi Nia Ramadhani berinisial ZN di suatu tempat di Jakarta pada hari Rabu tanggal 7 Juli 77. Tanggal yang bagus ya. Dari tangan ZN, polisi mendapatkan satu klip sabu. Satu klip kecil aja ya. Mungkin sekecil inilah. Saat diinterogasi, ZN mengakui sabu tersebut milik Nia Ramadhani. Langsunglah penyidik mendatangi rumahnya Nia Ramadhani di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada hari Rabu jam 3 sore. Di sana kepolisian langsung menangkap Nia Ramadhani dan ditemukan pula bong alias alat hisap sabu milik Nia. Aparat langsung menginterogasi Nia dan Nia mengakui dengan jujur bahwa Nia menggunakan sabu bersama Ardi Bakri bareng ya, nge-hype bareng. Tapi saat itu Ardi Bakri tidak sedang di rumah, akhirnya hanya Nia dan supirnya yang dibawa ke Mapolres Jakarta Pusat. Sesampainya di Mapolres, Nia pun menelepon suaminya. Nia menyampaikan semua hal yang telah dia akui kepada kepolisian dan malam itu juga sekitar jam 8 Ardi Bakri datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyerahkan diri. Dan inilah 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama, laki-laki 43 tahun inisial ZN yang bekerja sebagai sopir pribadi mereka berdua. Kedua, Priyanti Nur Ramadhani, perempuan 31 tahun yang merupakan ibu rumah tangga sekaligus public figure atau orang terkenal lah. Dan ketiga, Ardi Bakri, umur 42 tahun, adalah laki-laki karyawan swasta direkturnya TV One ya, suami dari Nia Ramadhani. Dilakukanlah tes untuk ketiga orang tadi dan tes urin menyatakan positif mengandung metamfetamin atau sabu-sabu. Dalam press release kasus ini, polisi hanya menampilkan barang bukti berupa satu klip sabu seberat 0,78 gram dan satu alat hisap sabu yaitu bong.
Masing-masing mereka dijerat dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika tahun 2009. Ancaman maksimalnya 4 tahun penjara saja, guys. Kenapa market narkoba? Menurut Nia sendiri, katanya sih udah 5 bulanan pakai sabu-sabu. Alasannya sih karena stres situasi pandemi COVID yang gak selesai-selesai kayak sekarang ya. Dan juga masalah tekanan kerja. Polisi aja bilang ini alasan klasik ya, guys. Waduh, masa cuman stres aja pakai narkoba kan? Gak ada alasan yang lebih berbeda dari biasanya gitu ya. Oh ya, kalian juga boleh simak video saya sebelumnya tentang kenapa artis suka pakai narkoba di atas. Pelajaran yang kita dapatkan adalah orang kaya raya, orang terkenal, mereka rentan memakai narkoba. Entah karena lingkungan pergaulan, tuntutan pekerjaan, atau malah kebanyakan uang jadi gak tahu mau dikemanain ya. Nyabu deh. Tapi bagi kita, rakyat biasa, rakyat jelata, bersyukur banget kita punya hidup ini berkecukupan. Uang jajan buat sehari-hari aja pas-pasan. Mau beli ganja atau sabu pun uang gak cukup. Sehingga kita senantiasa dijauhkan dari barang-barang haram itu. Ternyata ada hikmahnya juga menjadi orang Miss Queen. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Kita kawal terus kepolisian untuk memberikan hukuman kepada pengguna narkoba seperti mereka tadi. Jangan cuma direhab ya. Kalau direhab aja pasti ada kong kali kong ini. Setuju? Pokoknya tangkap, penjarakan. Oke guys, sampai di sini saja video saya dan Doge. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami membuat lebih banyak video lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 枪上写着秦香莲的32岁了，整个当朝驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌，随了整个当朝。